Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratan, sehingga hasil perikanannya melimpah ruah. Hasil yang lebih banyak dibudidayakan dan potensial yaitu budidaya kepiting. Kepiting merupakan salah satu komoditi perikanan Indonesia yang saat ini mengalami peningkatan produksi, baik kepiting yang berasal dari usaha penangkapan di alam maupun kepiting dari usaha budidaya. Masing-masing daerah penghasil kepiting terbesar yang ada di Indonesia tentunya memiliki jenis-jenis kepiting yang berbeda yang menambah nilai jual mereka di pasar internasional. Adapun daerah penghasil kepiting terbesar di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Limbah dari cangkang kepiting ini dapat diolah menjadi kitosan yang merupakan turunan dari senyawa kitin. Jadi guys, manfaat dari kitosan ini dapat dimanfaat sebagai bahan baku obat, kosmetik, pakan ternak, industri membran, biokimia. Arti dari kitosan sendiri itu yaitu salah satu senyawa dari turunan kitin dan banyak dihasilkan oleh hewan seperti cangkang dari cangkang udang dan juga cangkang kepiting. Kitosan merupakan biopolimer berkarbohidrat alami yang dibuat dari deasetilasi kitin, komponen mayor pada cangkang krustasean seperti kepiting dan juga udang. Kitosan pada umumnya tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam pelarut asam dengan pH di bawah 6 seperti asam asetat, asam format, dan asam laktat yang digunakan sebagai pelarut kitosan dan yang sering digunakan adalah pelarut asam asetat 1%. Kitosan diperoleh melalui beberapa tahap yaitu deproteinisasi, dekalsifikasi, dekolorisasi, dan juga deasetilisasi. Tahap deproteinisasi merupakan tahap untuk penghilang protein yang terdapat pada limbah kulit. Kemudian, tahap dekalsifikasi bertujuan untuk menghilangkan senyawa anorganik yang terdapat pada limbah kulit kepiting, di mana keberadaan senyawa ini berkisar antara 40-50% dari berat bahan kering. Selanjutnya yaitu tahap dekolorisasi, yaitu bertujuan untuk menghilangkan zat warna pigmen yang terdapat pada limbah kulit kepiting. Dan pada tahap yang terakhir yaitu deasetilasi, yaitu bertujuan untuk menghilangkan gugus asetil yang terdapat dalam kitin dengan medium basah pekat. Kitosan menghasilkan sifat dan manfaat yang spesifik, yaitu adanya sifat bioaktif, biokompatibel, pangkelat antibakteri, dan dapat terbiodegrasi. Cangkang kepiting sendiri mengandung sumber kitin paling tinggi di antara bangsa krustasea lainnya. Kulit kepiting dapat mengandung kitin sebesar 70%. Perubahan dari proses kitin menjadi kitosan dapat dideteksi dengan melihat perubahan spektrum FTIR, kitin dan kitosan pada panjang gelombang tertentu. Karakter tersendiri pada kitosan yaitu non-toksit dan juga bobot molekulnya sangat tinggi dan mirip dengan selulosa. Nah, ini merupakan gambar dari struktur kitosan ya teman-teman, di mana perbedaan kitin dan kitosan yaitu terdapat pada perbandingan gugus amina primer dan amida pada atom C1 unit polimer. Kitosan diperoleh suatu proses di mana gugus asetil pada kitin oleh hidrogen diubah menjadi gugus amin dengan dilakukannya penambahan larutan basa kuat berkonsentrasi tinggi. Kitosan merupakan polisakarida yang memiliki gugus amina yang diperoleh dengan cara penghilang gugus asetil dari kitin. Kitosan bermuatan positif sehingga mampu berikatan dengan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif dan dapat menghambat bakteri busuk. Mekanisme kitosan dalam mengikat lemak belum diketahui pasti, namun beberapa penelitian terdahulu sejalan dengan pernyataan bahwa ada dua mekanisme dasar pengikat. Yang pertama, ada mekanisme yang melibatkan tarik-menarik. Yang kedua yaitu mekanisme penetralan muatan, yaitu kitosan menyelubungi sisi aktif lemak dan melindungi dari serangan dan penguraian enzim-enzim lipid. Nah guys, jadi dengan adanya khasiat kitosan, ini banyak sekali produsen di bidang farmasi memproduksi suplemen penurun berat badan maupun obat anti kolesterol dari kitosan dan biasanya itu berbentuk tablet.
Namun, ketosa sendiri ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat larut dalam air, melainkan bisa larut dalam larutan asam seperti asam format, asam asetat, asam laktat, dan asam glutamat. Dari kelarutan ketosan yang demikian, maka akan menyebabkan bioavailabilitas ketosan menurun.